Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang apakah anak kecil ditanya malaikat di dalam kubur. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah yang merupakan ciptaannya, yang jenisnya tidak ada laki-laki dan perempuan, juga tidak butuh makan dan minum apalagi tidur. Salah satu malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam adalah malaikat yang bertugas untuk bertanya di alam kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Setiap orang yang meninggal dunia, walau tenggelam atau dimakan hewan buas pun, akan ditanya di alam kubur. Hal ini muncul pertanyaan tentang anak kecil yang meninggal dunia. Apakah masih ditanya oleh malaikat? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Yang pertama adalah Imam Romli. Dalam fatwanya, menjelaskan bahwa anak kecil yang meninggal dunia tidak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar dalam fatwa Al-Hadisiyah menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat kepada siapapun orang yang meninggal, walaupun masih janin atau yang tidak dikubur. Misalnya orang yang terbakar tenggelam atau dimakan oleh binatang buas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Suyuti dalam Al-Hawi li Fatawa menjelaskan, salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh kedua malaikat. Dari kedua pendapat ini yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat walaupun anak kecil. Dikuatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kemana arwah bayi dan anak-anak kecil yang meninggal dunia? Anak adalah karunia besar Allah Ta'ala bagi para orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Ustadz Ahmad Dusuki Abdul Rani, pendakwah asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok, yaitu pertama, bagi arwah anak-anak yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Kedua, kelompok anak-anak yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat tokoh-tokoh Tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah merasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di surga terdapat pohon yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya. Termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Halilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau, dan berterbangan di dalam surga. Ustadz Ahmad Dusuki menerangkan apabila tiba waktunya, semua orang yang ditempatkan di dalam surga dan neraka, anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di dalam neraka, mereka terus menangis. "Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam surga Allah." Mereka terus-terusan menangis sehingga turunlah rahmat Allah Ta'ala, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya kepada anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka. Dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama anak-anak mereka ke dalam surga. Mereka memegang tangan ibu dan bapak mereka penuh kegirangan menuju ke surga Allah.
Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah SWT memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tidak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah SWT. Dan bagaimana nasib anak-anak kecil yang terlahir dari orang tua yang musyrik atau non-muslim? Syekh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahullah menjawab, jika anak tersebut belum mukalaf atau terkena beban syariat dan kedua orang tuanya kafir, maka hukumnya sebagaimana yang berlaku bagi orang tuanya, yaitu tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sedangkan di akhirat, kembali kepada kehendak Allah SWT, terdapat hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang nasib anak-anak yang musyrik, beliau menjawab, Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih. Menurut penjelasan sebagian ulama tentang hadis ini, artinya Allah akan menampakkan apa yang Ia ketahui tentang nasib anak-anak tersebut di hari kiamat kelak. Mereka akan diuji dengan pertanyaan sebagaimana pengujian terhadap ahlul fatrah atau semacam mereka. Jika mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan masuk surga. Jika mereka tidak bisa menjawab, mereka akan masuk neraka. Banyak sekali hadis sahih yang membahas tentang pengujian terhadap ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar ajaran para rasul atau yang semisal mereka, seperti anak-anak kecil kaum musyrikin. Hal ini didasari oleh firman Allah Azza wa Jalla, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran Al-Isra ayat 15. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih tepat dari beberapa pendapat yang ada tentang status ahlul fatrah atau orang yang semisal mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid beliau Ibnu Qayyim, juga sejumlah ulama terdahulu, serta para ulama setelah mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan panjang lebar tentang pembahasan status ahlul fatrah dan anak-anak kecil kaum musyrikin dalam sebuah kitab berjudul Thoriqul Hijratain dalam bab Tobaqot al-Mukallafin. Bagi yang ingin menelaah lebih mendalam tentang hal ini, silakan merujuk kitab tersebut karena sangat banyak manfaatnya. Meskipun anak-anak kecil yang belum balik itu dilahirkan dari orang tua yang non-muslim, maka mereka tetap menjadi penghuni surga. Hal tersebut dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. Imam An-Nawawi berkata bahwa banyak dalil yang mengatakan bahwa anak-anak dari orang tua musyrik masuk surga. Salah satunya hadis tentang Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam di surga saat peristiwa Isra dan Mi'raj, dan di sekitarnya ada anak-anak manusia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah anak-anak kaum musyrikin juga ikut? Rasulullah SAW menjawab, mereka juga. Selain itu, karena memang anak-anak kecil yang belum balik, baik yang terlahir dari orang tua yang muslim atau non-muslim, tidak terkena beban taklif sebelum balik. Lantas bagaimana dengan anak hasil zina? Apakah mereka juga bisa merasakan surga? Anak hasil zina merupakan anak yang berasal dari hamil di luar pernikahan. Anak zina ini sering juga disebut sebagai anak haram bagi sebagian masyarakat. Perbuatan zina adalah hubungan intim yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau pasangan sahnya. Meski perbuatan ini terlarang dan pelaku mendapat dosa, namun sebagian orang pernah jatuh dalam zina, bahkan hingga memiliki anak dari hasil perzinahan. Tak jarang nasib anak dari hasil perzinahan orang tua kerap mendapat cibiran atau stigma negatif sebagai anak haram di masyarakat. Padahal perzinahan itu bukan karena salahnya. Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif Jamsuri atau akrab disapa Buya Yahya dengan lugas membantah jika anak dari hasil zina tidak bisa masuk surga. Dilansir serambinews.com, pernyataan bahwa anak dari hasil zina tidak bisa masuk surga adalah tidak benar. Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah ini juga menegaskan bahwa hadis yang beredar tentang anak hasil zina tidak masuk surga adalah hadis palsu. Awas, jangan tertipu dengan hadis palsu bahwa anak zina tidak bisa masuk surga. Itu adalah hadis palsu dan bohong
yang sering dibawa oleh para penceramah, kata Buya. Begitu pula dengan istilahnya anak zina atau akrab terdengar anak haram. Istilah tersebut sebenarnya tidak berlaku dalam Islam. Lanjut Buya, istilah anak haram atau anak zina itu adalah istilah yang merendahkan kepada anak tersebut. Dalam Islam sendiri, tidak ada istilah anak haram. Adapun istilah haram, itu adalah pekerjaan ibunya. Di dalam Islam tidak ada anak haram. Yang haram adalah pekerjaan ibunya, kata Buya Yahya. Sementara anak dari hasil zina terlahir bersih tanpa dosa. Hanya saja yang berdosa adalah ibunya, karena telah berbuat zina. Anak hasil zina tidak punya dosa. Yang berdosa adalah ibunya. Ia bersih dan kelak jika dewasa, bisa menjadi kekasih Allah jika benar dalam pendidikannya. Sambung Buya. Buya kemudian menjelaskan, jangan sampai kesalahan sang ibu yang telah berbuat zina kita tempelkan pada sang anak. Hal ini adalah kezaliman yang amat besar. Bahkan sebaliknya, semestinya kita harus bisa menutupi dosa ibunya agar tidak diketahui oleh sang anak. Imbuh Buya Yahya. Saran Buya, adapun hal terbaik yang bisa dilakukan pada sang ibu yang telah berzina adalah menolongnya agar tidak terjerumus dalam dosa zina. Kita juga sebagai manusia, jika mengetahui hal tersebut, sebaiknya membantu dengan menutupi aibnya dan mengajari wanita tersebut agar ikut menutup rapat-rapat aib-aibnya. Kita wajib menutupi dosanya dari pandangan masyarakat, agar jiwanya tidak putus asa, karena dosanya telah diketahui banyak orang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.